Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi perkuliahan kita ya. Saya akan lanjutkan, nanti studi kasusnya saya buat gabungan aja ya, setelah seluruh dari komponen-komponen pembentuk alur pelayaran kita pelajari semuanya. Sebelum saya masuk atau saya lanjutkan, saya mengingatkan kembali mengenai tahapan-tahapan di dalam perencanaan alur pelayaran. Yang pertama adalah penentuan jenis penampang alur pelayaran ya. Kedua adalah menghitung kebutuhan kedalaman ya. Yang ketiga adalah menghitung kebutuhan kelebaran. Kebutuhan kelebaran ini ada 4 ya. Pertama di tempat yang lurus, sudah kita pelajari kemarin. Kedua di tempat lengkungan, ketiga di tempat persimpangan, dan yang keempat adalah lebar daerah bebas di sekitar alur pelayaran. Kemudian tahapan yang keempat di dalam perencanaan alur pelayaran adalah menentukan ketinggian ruang navigasi di bawah jembatan. Ya, itu jadi ada 4 tahapan. Kita masih di tahapan yang ketiga, ya, di komponen yang kedua, yaitu penambahan lebar alur pelayaran pada lengkungan. Yang tempat yang lurus kita kemarin sudah pelajari, W di 2 jalur dan di 1 jalur, ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk penambahan alur pelayaran di tempat lengkungan, ya, di lengkungan itu perlu ada penambahan lebar alur dibandingkan dengan di tempat yang lurus. Kenapa? Karena ketika kapal memasuki lengkung alur pelayaran, kapal akan mengalami gaya sentrifugal ya. Jadi kalau kapal masuk ke sini, Jadi kalau kapal masuk ke sini ya, ke dalam lengkungan di sini ya, kapal akan mengalami gaya sentrifugal yang menyebabkan kapal akan terdorong ke arah luar, kan gitu. Oke itu. Otomatis kapal membutuhkan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan ketika mereka berlayar di tempat yang lurus. Sehingga di tempat lengkungan itu dibuat atau direncanakan lebih lebar dibandingkan dengan di tempat yang lurus. Berapa penambahan lebarnya? Penambahan lebarnya adalah ini. Jadi W ini adalah kelebaran yang kita dapatkan di tempat yang lurus ya. Kemudian khusus untuk di lengkungan, di bench atau di meander ya, ada penambahan sebesar delta B1. Di mana delta B1 itu dirumuskan sebagai 0,5 dikalikan dengan L pangkat 2 LS, length of ship ya LS ya, panjang keseluruhan kapal dikuadratkan dibagi dengan R. Inilah rumusnya ya. Jadi LS itu adalah LOA kapal ya. R-nya itu adalah jari-jari lengkungan. Jari-jari lengkung alurnya. Ya, jari-jari lengkungan alur. Jadi lengkungan itu kan pasti seperti apa ya? Bagian daripada lingkaran gitu ya. Jadi ini lengkungan ini kan. Ini lengkungan. Itu pasti memiliki jari-jari. Jari-jari. Karena dia bagian daripada lingkaran lengkungan itu. Nah, jari-jari itu biasa diukur dengan menggunakan bantuan peta ya. Jadi di peta navigasi atau peta biasa ya, yang memiliki skala, kemudian kita ukur berapa jari-jari lengkungan putar daripada alur pelayaran itu. Temulah ya. Nah, kalau misalnya ya, contoh nih, for example,
panjang kapalnya adalah misalnya 60 meter gitu ya. Kemudian jari-jari lengkungnya ya misalnya diketahui adalah 500 meter. Pertanyaannya, berapa penambahan lebar di lengkungan? Oke, coba dihitung, guys. Halo? Halo, guys. Siapa? Ya, siapa? Ya, silakan dihitung. Berapa? Berapa? Yang lain? Izin Pak, 3,6. Izin Pak, 3,6 meter. Jadi LOA tadi adalah berapa? 60 meter ya. Kemudian R-nya adalah 500 meter. 500. Maka delta B1 sama dengan rumusnya apa tadi? 0,5 LS kuadrat Setengah dikalikan 60 LS kuadrat ya, kuadrat. dibagi dengan 500. 500 meter. Oke, silakan. Berapa? Pak, 3,5 3,5 Pak. 3,6 Pak. 3,6 meter satuannya. Jadi kalau ada kasus yang datanya itu adalah misalnya panjang kapalnya adalah 60 meter ya, kemudian jari-jari lengkung alur pelayarannya adalah 500 meter ya, ternyata membutuhkan penambahan lebar di lengkungan sebesar 3,6 meter. 3,6 meter ini itu penambahannya aja ya, bukan lebarnya. Berarti W di lengkungan itu sama dengan W di tempat yang lurus ditambah delta B1. Inilah untuk W yang di lengkungan ya. W di lengkungan ini. Jadi jangan lupa tetap harus menambahkan dengan W di tempat. W di tempat yang lurus sudah kita dapatkan kemarin dari beberapa komponen ya. Ada WPM, ada WI, ada WBG, WBR, ada WP ya. Paham ya? Oke. Nah, penambahannya ada di mana? Penambahannya ada di sisi inner bank ya, ada di sini. Penambahannya ada di sisi inner bank, bukan di outer bank, bukan di outer bank. Kenapa? Karena kita sudah pelajari di ilmu rekayasa sungai yang lalu ya, bahwa outer bank itu akan mengalami erosi kan. Jadi kalau ada air ya datang ke sana, dia akan menabrak outer bank, akan menabrak erosi. Sehingga kalau diperlebar makin lebar dia. Sehingga menambah lebarnya ada di inner banknya, di sisi inner bank. Sebesar tadi 3,6 meter. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Komponen yang ketiga itu adalah lebar daerah, komponen yang ketiga ya, daerah bebas di sekitar alur pelayaran. Jadi di sekitar alur pelayaran itu harus ada daerah yang clear ya, yang bebas dari adanya vegetasi ataupun
bangunan-bangunan yang bisa mempengaruhi atau bisa mengganggu pandangan nahkoda. Sehingga pada daerah tersebut itu harus clear, harus bebas. Di mana saja itu ada di lengkungan dan ada di persimpangan. Karena bangunan itu bisa membatasi pandangan dan juga bisa mengganggu di dalam proses inspeksi dan pemeliharaan alur pelayaran. Karena pemeliharaan alur pelayaran kan biasanya juga membutuhkan area yang cukup di pinggir sungai gitu. Misalkan pengurukan harus bisa membuang hasil pengurukannya ke pinggir sungai seperti yang kita pelajari kemarin di rekayasa sungai. Nah itu harus clear kan, nggak boleh ada bangunan pemukiman. Kalau bangunan pemukiman itu bisa mengganggu proses inspeksi dan pemeliharaan alur pelayaran. Ada dua ya yang harus dihitung berapa luas daripada area bebas ya. Yang pertama adalah pada lengkungan. Jadi prinsipnya ini misalkan adalah lengkungan antara kapal yang datang dari sini ya, kemudian kapal yang datang dari sini, itu ya, itu satu sama lain harus bisa saling melihat, pada jarak 5 ls. Jadi sebelum memasuki lengkungan, mereka harus sama-sama saling melihat. Fungsinya itu adalah supaya mereka bisa mengantisipasi ketika mereka akan bertemu di puncak lengkungannya, ya. Akan bertemu di lengkungannya gitu, sehingga mereka harus bisa saling melihat satu sama lain. Sehingga supaya bisa saling melihat, maka area yang ini harus clear. Ini harus clear. Yang saya arsir ini, ya. Inilah yang dinamakan area bebas. Ini tidak boleh ada tanaman-tanaman, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang bisa menyebabkan pandangan dari nahkoda itu menjadi terhalang ya, tidak bisa saling melihat antara satu dengan yang lain. Itu konsepnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin agar daerah itu bebas, maka sejauh mana gitu jaraknya itu kan? Nah, di sini kita diberikan sebuah formula bahwa lebar daerah bebas di lengkungan itu selebar WB. Jadi WB itu ini, ya. WB itu ini. WB, ya. Lebar daerah bebas, ya lebarnya ya. Lebar daerah bebas. Rumusnya adalah ini R itu jari-jari lengkungan sama cos ya 5R jadi WB sama dengan, saya perjelas dulu. WB sama dengan R min R dikalikan cos ya cos 5L per R ya dikalikan 90 derajat ya dibagi pi ya dibagi pi. Nah ya dibagi pi dikurangi B. Oke ya, rumusnya itu ya. Dicek dulu ya. Oke ya, kembali ke soal yang tadi ya.
Sebagai contoh, for example, sebagai contoh ya. Pak, suara Bapak tidak kedengaran, Pak. Oke. Oke ya, rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Nih. Ya, rumusnya ini ya. WB sama dengan R. Nah, rumusnya ini. Oke, saya. Ya. Rumusnya itu. Coba kita coba gunakan rumus ini. Masih menggunakan data yang tadi yang kita ukur penambahan lebar di lengkungan ya, pakai data itu. Tapi yang kurang kan data B. Kalau B-nya sama dengan ya, B-nya sama dengan B-nya adalah 8 meter. Maka WB-nya itu berapa? Coba. Halo, silakan dihitung WB-nya. Ya. Coba dihitung WB-nya dengan menggunakan rumus ini. Tadi kan sudah diketahui R-nya sudah ada ya, dan L-nya sudah ada. Tinggal B. Nah, B-nya adalah 8 meter. Silakan dihitung. Halo, sudah ketemu? Izin Pak, untuk L-nya berapa ya Pak? Tadi agak putus-putus Pak. L-nya kan sudah saya kasih tahu tadi. Suara Bapak putus-putus, Pak. Masa sih? Izin bertanya, Pak. Nih L-nya nih. Ini kan tadi ini nih. Ya. L-nya 60 ya. Ya, Pak. Ya kan? L-nya kan 60 meter ya. Siap ya, Pak.
R-nya 500 meter kan. Kita udah ketemu nih. Ini penambahan lebar alur di lengkungan gitu ya. Kemudian kita hitung di kasus yang sama, tetapi untuk menghitung lebar daerah bebasnya. Ya. Bisa? Cek. Digunakan untuk yang digunakan tetap dipakai berapa Pak? Yang mana? Apanya? Dibagi pi Pak, yang rumus PB-nya tadi. Iya, pi nggak tahu. Pi nggak tahu. Pi berapa pi? Siap, lalu Pak. 3,14 Pak. 22/7 ya. Kan rumusnya adalah WB sama dengan R-nya berapa? R-nya berapa? Halo? Tiap 500 Pak. 500. Tiap 500 Pak. 500 Pak. 500. Oh, di 500 ya. Jadi WB sama dengan 500 dikurangi 500 ya, dikalikan cos ya. L-nya berapa? Siap 60 Pak. 60 Pak. L kali 60 dikalikan 90 Tiap 90. dibagi R ya. dibagi R. R-nya berapa? R-nya 500 100 Pak. Dikalikan 90 derajat. 90 derajat dibagi 22/7, iya kan? Ya, ya. 8. Min 8. 8. 8. 8 Pak. Oke, cek. Ini hasilnya berapa? Nih, 5 kali 60 bagi 500 berapa? Siap 0,6. 6 Pak. 0,6 Pak. 5 kali 60 bagi 500 berapa? 0,6 Pak. 0,6 Pak. 0,6 Pak. 0,6 kali 90. 0,6 kali 90. Berapa? 54 Pak. 50,4 Pak. 50,4 dibagi 22/7 min. Coba nih 56 ya, 56,4 ya, dibagi 22/7 dikoskan berapa? Siap 17,2 Pak. Berapa? 17,2. Kos berapa? Kos berapa? Ketemunya. Kos berapa derajat? Ini kan derajat nih 56 derajat, 56,4 derajat ya. Izin Pak. 0,6 dikali 90 54 Pak. Berapa? 54. 50 ya? 4 Pak. 54. 50 ya? Siap 54 Pak. Izin Pak 54 Pak. Izin Pak 54 Pak. Oh, sorry.
Bukan 50,4, 54 ya? Siapan, Pak. 54, 54, Pak. pas ya, 54 pas ya? Siap, Pak. Oke, 54. 54 derajat kan 90 derajat kan? 54 derajat dibagi 22/7 atau 3,14 berapa? Berapa derajat? Siap, 17,2 derajat, Pak. Dikoskan. Pak 0,95. Siap, 0,955, Pak. Dikali 500. Dikali 500. Siap, 47,6, Pak. Berarti 500 dikurangi berapa? 477,6, Pak. 477,6. 7,6 dikurangi 8. Oke, berapa hasilnya? 30,4, Pak. 3? 30,4. 30,4 meter. So, jadi lebar daerah bebas di lengkungan itu adalah 30,44 meter. Jadi sejauh 30,44 meter dari inner bank ya, dari inner bank sini 30,4 meter itu harus clear daerahnya. Ya, tidak boleh ada tanaman yang tinggi ya, kalau yang rendah boleh. Ya, misalnya semak-semak itu boleh. Kalau gundul banget kan bahaya juga ya. Yang penting tidak ada tanaman yang tinggi yang bisa mengganggu pandangan. Ya, jadi 30,4 meter ke sana itu harus clear dari tanaman yang tinggi yang bisa mengganggu pandangan. Itu caranya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, belum ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini untuk di persimpangan ya, di persimpangan. Kalau tadi di lengkungan. Kalau di persimpangan agak sedikit rumit nih, tapi bisalah kita coba analisa ya. Jika di persimpangan seperti ini, simpang 3 ya, simpang 3. Ketika ada kapal di sini ya, misalnya, dan satu kapal di sini, ya. Jadi antara kapal yang satu dengan kapal yang dua pada jarak 5L, 5 kali panjang kapal yang terpanjang ya. Jadi nilai L-nya itu adalah LOA-nya adalah LOA kapal yang terpanjang. Karena kapal yang lewat di alur kan beda-beda dimensinya, tapi ambillah yang terpanjang. Yang terpanjang, dimensinya terpanjang. Itu pada jarak 5L dari pusat alur yang kecil ke kapal ya. Kapal yang berlayar di main rivernya, di alur utamanya ya. Pada jarak 5L dia harus bisa melihat. Dia harus bisa melihat kapal yang ada di kanal atau sungai yang lebih kecilnya yang menuju ke persimpangan. Sehingga area yang bebas ya, yang wajib bebas adalah yang ini yang diarsir. Ini bebas nih, nggak boleh ada tanaman-tanaman dan bangunan. Kanan dan kiri ya, yang sini juga seperti itu, sini juga. Karena kan bisa saja ada di sini juga ada kapal yang akan belok juga ke sini gitu ya. Oke. Ya kan? Pertanyaan saya ya, dari nih saya perjelas gambarnya ya yang ada di bawah ini. Di mana jarak standarnya adalah 5LS, length of ships ya. Kemudian ini adalah lebar sungai utamanya, dan ini adalah lebar sungai kecilnya ya. Anggap saja ini river, river, C kanal, W river dan W
kanal. Kan gitu ya. Jadi jarak ini adalah 5L, ini 5L, dari sini ke sini 5L. Dari sini ke sini ya. Itu setengah, yang ini kan setengah dari W River kan. Ini contohnya adalah di sungai ya, sungai yang besar ya, kemudian belok ke kanal yang kecil. Ya. Kemudian jarak dari sini ya ke sini itu adalah sebesar panjang kapal atau LS. Pertanyaan saya, berapa ya, luas daerah bebas ini yang warna merah? Luasnya berapa? Bisa dicari nggak? Kan segitiga kan ya? Segitiga ya? Kan bisa dicari ya? Coba dicari. Dengan menggunakan rumus yang kasus yang sama ya. Misalnya W rivernya ya. W rivernya adalah, tadi lebar kapal berapa ya? 8 ya. Siapa? Misalkan W rivernya adalah, oh sorry, ya W kanalnya adalah 45 meter, ya. W rivernya adalah misalnya 100 meter. Oke, silakan dicek. Kita tolong antar ke rumahnya tadi. Guys, kita lanjutkan studi kasusnya nih. Dengan kasus yang sama seperti di data yang sama seperti yang tadi kita menghitung di lengkungan ya. Nah, sekarang kita menghitung daerah bebas di persimpangan. Dengan data yang sama nih. Ya. Ada data penambahan yang perlu kita berikan di kasus yang ini. W rivernya misalnya ketemu 100 meter ya. Kemudian W kanalnya atau alur yang kecil misalnya adalah 45 meter. Sorry. Pertanyaannya, berapa luas daerah bebas yang diarsir warna merah? Oke deh, kita pending dulu ya, kita lanjutkan dulu aja, nanti silakan dilanjut. Oke. Kemudian terakhir adalah langkah 4 ya, tadi sudah 3 langkah, jenis alur, jenis penampang, kedalaman, kelebaran ya sudah ya kita ya bahas. Yang keempat adalah menghitung ruang bebas, ruang pelayaran di bawah jembatan. Teman-teman sekalian, bahwa jembatan yang melintang di atas alur pelayaran itu terdiri dari 2 tipe jembatan. Yang pertama adalah jembatan tipe tetap. Ya, yang kedua adalah jembatan tipe tidak tetap. Kenapa dikatakan tetap? Karena posisinya tidak berubah-ubah. Ya, jadi tetap. Jadi kalau tingginya segini, ya udah tetap aja dia, nggak berubah-ubah. Ya, dia membutuhkan tiang untuk penyangga. Ya.
Itu tetap. Persyaratannya apabila ada jembatan tipe tetap, itu adalah tinggi lintasan di bawah jembatan, ya, tinggi lintasan di bawah jembatan itu haruslah sama dengan merupakan jumlah dari tinggi syarat udara maksimum kapal ditambah dengan clearance antara titik tertinggi dari atas kapal sampai ke bagian bawah jembatan. Ya, jadi kalau ini permukaan airnya nih, ini permukaan airnya, ya, maka tinggi lintasan di bawah jembatan ini, tinggi ruang navigasi ini, itu adalah dihitung dari tinggi maksimum, ya, tinggi maksimum kapal, ya, infrastruktur kapal, ya, ditambah dengan clearance. Ini clearance atau jarak kosong, ya, antara bagian bawah jembatan ke bagian tinggi dari kapal, itu clearance-nya. Clearance-nya itu tidak perlu dibuat terlalu besar, ya, karena kalau clearance-nya ini dibuat terlalu besar, maka jembatannya akan dibangun sangat tinggi sekali. Sedangkan bangunan jembatan sangat tinggi itu akan menyulitkan di dalam proses konstruksi atau pembangunannya, gitu ya. Kemudian terlalu tinggi juga akan membutuhkan jarak untuk mendapatkan jembatannya terlalu jauh, ya. Jadi ini kan kalau terlalu tinggi, maka kan ini kelandaiannya harus panjang, gitu kan. Jembatan tidak bisa dibuat seperti ini langsung menurun gini, kan. Nah, maka dia akan dibuat landai supaya kendaraan bisa tetap berjalan dengan lancar, kan, itu kan, seperti itu, ya. Kemudian persyaratannya apa? Persyaratannya adalah, teman-teman, clearance-nya ini adalah 0,2 meter minimal, ya, atau 20 cm. Jadi pada saat posisi air tertinggi, ya, jadi ruang di bawah jembatan ini kan, ruang navigasi di bawah jembatan ini, itu posisinya paling rendah itu adalah pada saat muka air maksimum, kan, itu, ya. Pada saat muka air maksimum, maka dia tinggi ininya itu adalah yang terendah. Kalau surut kan bertambah ruangannya. Pada saat kondisi muka air maksimum, maka persyaratannya adalah, rumusnya adalah ada clearance atau jarak antara bagian terbawah dari jembatan dengan bagian tertinggi dari kapal minimum 0,2 meter atau 20 cm. Sebenarnya clearance 1 cm itu nggak masalah. Kalau ada jarak clearance-nya 1 cm kan kapal tetap bisa lewat, kan, itu kan. Yang penting ada jarak. Cuman masalahnya adalah apakah kita melakukan pengukuran tinggi kapal secara teliti atau tidak. Itu problemnya. Jadi dibuat aturan atau rumus 20 cm clearance itu adalah untuk mengantisipasi kalau kita tidak teliti di dalam mengukur tinggi superstruktur kapal, sehingga ada faktor koreksinya, nih, ya kan? Oh, ternyata tidak akurat, ya. Yang harusnya 10 meter lebih 5 cm ternyata diukur hanya 10 meter, 5 cm-nya itu tidak terdeteksi, gitu kan. Nah, makanya bisa diantisipasi dengan adanya yang 20 cm tadi, yang clearance-nya tadi. Ya, yang kedua adalah untuk mengantisipasi
kesalahan pembacaan tinggi muka air. Jadi tinggi muka air itu kan naik turun nih, naik turun, maka ya ketika ada pembacaan yang salah, ya, yang terjadi adalah pengukuran ketinggian ruang pelayaran di bawah jembatan juga salah, ya. Yang harusnya muka airnya lebih tinggi, dia dihitung lebih rendah, gitu ya, lebih rendah, sehingga ada kesalahan. Nah, untuk mengantisipasi kesalahan, maka dibikin space clearance-nya itu ada 20 cm. Kalau di negara-negara yang sudah maju, yang menggunakan pengukuran airnya sudah baik, ya, bahkan dia sudah elektronik, maka clearance ini hanya 1 cm saja bisa lewat, guys. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, bisa lewat. Kalau memang pengukurannya akurat, baik pengukuran tinggi muka air maupun pengukuran tinggi bangunan di atas bangunan superstruktur kapal itu. Nah, ada 8 prinsip di dalam kita melakukan pembangunan jembatan di atas alur pelayaran. Prinsip ini harus kita tekankan supaya tidak ada hambatan di dalam pelayaran kapal-kapal nantinya, ya. Prinsip yang pertama, ya, bahwa dianjurkan untuk memasang skala pengukuran tinggi ruang pelayaran yang ada di jembatan dengan menempatkan mistar ukur di 2 sisi, ya, di bagian hulu dan di bagian hilir daripada jembatan itu. Jadi konsepnya ini adalah supaya kapal itu bisa mengetahui berapa tinggi ruang pelayaran yang ada di bawah jembatan secara aktual atau kondisi saat itu, maka harus ada alat yang bisa mengukur berapa ketinggian ruang kosong yang ada di bawah jembatan tersebut, ya. Jadi konsepnya begini, guys. Jadi ketika nggak bisa. Ini misalnya ada alur pelayaran dari atas, ya. Kemudian ada jembatan di sini. Ketika kapal akan masuk ke bawah jembatan, ya, di sini, ya, mau ke sana, maupun yang di sini mau ke sana, ya, maka kapal sebelum memasuki ruang di bawah jembatan, dia kan harus tahu berapa ruang yang tersedia, gitu ya. Jangan main nekat-nekatan. Kalau main nekat-nekatan nanti akan terjadi crashing, ya. Saya coba. Ya, yang pertama, ya, saya lanjutkan. Yang prinsip pertama itu disarankan untuk memasang mistar ukur, ya. Jadi kalau ada jembatan di sini, ada di sini kapal mau ke sana, dan di sini kapal mau ke sini, ya. Kapal ini harus tahu nih berapa ruang kosong di bawah jembatan. Maka supaya tahu kan tidak mungkin nahkoda turun, ya, turun dari kapal berenang kemudian ngukur sendiri, ya.
berapa sih ketinggian air dari dari bawah jembatan, kan nggak mungkin turun buku bersihnya. Kita harus memberikan informasi berapa ketinggian pada saat itu, yaitu dengan memasang mistar ukur, ya. Cara memasang mistar ukurnya terbalik gitu ya. Saya harus menggambarkan ini. Nah, caranya begini. Saya bikin sound dulu ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya ini adalah alurnya ya. Ini gambar air, kemudian ada kapal yang lewat. Ini tinggi strukturnya, kemudian ada jembatan ya. Misalnya seperti ini. Jembatan ya. Ya. Nah, tinggi ini besar ya. Tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan itu kan berubah-ubah ya, sesuai dengan muka air. Kalau muka airnya di sini, maka tingginya bertambah. Ini gitu ya. Kalau muka airnya naik ya, maka berkurang tingginya ini kan gitu ya. Sehingga kapal yang mau lewat di bawahnya itu harus tahu tuh pada saat saya mau lewat di bawah jembatan itu berapa tingginya. Sehingga perlu ada pemasangan alat ukur, yaitu berupa mistar. Tahu mistar ukur ya? Bak ukur yang biasa digunakan untuk pengukuran teodolit. Mungkin kalian pernah ya? Saya nyari mistar mana ya? Ya, bentuknya seperti mistar, ada ini, ada angka-angkanya ya. Angka-angkanya ya. Nah, kalau mistar yang di darat ya, untuk mengukur ketinggian di darat itu biasanya nolnya ada di bawah. Tapi kalau khusus untuk yang pengukuran tinggi di bawah jembatan ini, bentar ya, bentar. Oh ya, bentar ya, saya selesaikan dulu. Ya, nanti saya ke sana. Guys,